Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahrian Walghifari, dari jurusan Informatika semester 3 Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen yaitu Bu Yasti Aisyah Primianjani Eskom. Di sini kita disuruh untuk memodifikasi file server berbasis Node.js agar memiliki fitur tambahan tertentu. Fitur yang dimodifikasi akan berbeda untuk setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki satu fitur atau 7 fitur yang sedia. Nah, di sini saya kebagian di nomor 2, yaitu tambahkan file pencarian berdasarkan nama. Buatkan endpoint get atau source yang menerima parameter query. Yang B, kembalikan semua file mengandung kata kunci dalam nama file. Nah, untuk kali itu di sini saya ingin mengkloningkan dulu ya dari si si hostnya ini ya, dari si servernya ini. Di sini saya ingin mengkloningkan. Untuk mengkloningkannya saya menggunakan aplikasi dari Laragon ini ya. Sudah di start, lalu kita buka ya ke terminal. Lalu di sini tampilan pertama kita di tampilan pertama ini kita tuliskan ya gigit nih. Nah, yang pertama di sini ngekloning dulu ya di git dari GitHub-nya Bu Yasti. Di sini lalu kita masuk ke CD. Di sini sudah masuk ya dari gitnya Bu Yasti. Lalu kita masukkan kembali perintah cd fault cnc. Nah, sini kita sudah masuk ya di di servernya Vault CNC ini. Lalu setelah itu kita memastikan ya si directory uploadnya itu sudah ada. Kita untuk memastikannya itu perintahnya mkdir upload ya, sudah ada ya, sudah ready, itu sudah siap. Lalu setelah itu kita masuk ke nodenya ya, Node.js, node strip v. Nah, di sini nodenya pun sudah ada ya, yang versi 18.8.0. Lalu di sini kita akan install ya dependensi proyeknya. Nah, ini sudah ada ya dependensi npm-nya. Lalu kita lihat di sini masih ada error test spesifikasinya. Lalu di sini untuk GitHub-nya sudah masuk ya dari Bu Yasti. Nah, lalu
kita jalankan ya si server runningnya. Ini server runningnya sudah jalan menggunakan si localhost ya, localhost ini. Di sini kita copy aja si localhost ini, si linknya. Lalu setelah kita copy, kita masukkan ya ke browser yang ini. Nah, di sini kita lihat di localhostnya masih ini ya, masih belum kita tambahkan di dalam menunya sesuai dengan yang tadi di soal UAS. Kita disuruhnya untuk menambahkan pencarian berdasarkan nama, buatkan endpoint get search yang menerima parameter query, kembalikan semua file yang mengandung kata kunci dalam nama file. Nah, untuk kita menambahkan si fiturnya, di sini saya sudah masuk ke Visual Studio. Di sini yang pertama tuh kita input dulu ya si codingan yang sudah tertera di GitHub-nya Bu Yasti. Lalu di bagian yang index.html ini kita tambahkan untuk mendapatkan si pencarian filenya itu. Nah, lalu setelah kita cek yang di localhost itu, lalu setelah kita mau ngecek yang ada di file itu, di sini kita buat dulu ya si file image-nya dari si Docker URL. Nah, di sini kita tunggu dulu ya sampai selesai. Ini sudah selesai. Di sini si perintah untuk si Dockernya sudah menyetujui ya, telah menyetujui untuk membuat Docker image. Nah, lalu setelah itu kita lanjut untuk running ya, si Dockernya ini. Nah, sini servernya sudah runningnya, sudah ada di localhostnya. Di sini mari kita cek di Docker ya, dan di Docker pun sudah ada ya untuk kontainernya. Di sini sudah tersedia. Kita contohkan ya untuk mengupload salah satu file untuk kita uploadkan. Contoh ini ya, sini filenya sukses ya. Kita coba lihat untuk di sini ya. Sudah file terupload. Sudah itu kita ingin menambahkannya sesuai yang tadi di fiturnya. Ya, sebelumnya mohon maaf, tadi itu saya sudah mengetikkan ya kodenya yang ini dari Bu Yasti ini. Di sini mungkin saya dijelaskan saja ya. Di sini yang pertama saya ketik itu dari file ya, yang dari file size total, search, input, sama search button. Di sini sudah diatur-atur ya sesuai dengan ininya, kebutuhan yang saya mau gitu ya. Lalu di sini kita kan disuruhnya menggunakan yang endpoint ini ya.
buatkan endpoint get search ini. Nah, di sini sudah ada ya di function fetch files query, calls URL query, search query, and kode URL component query. Nah, di sini mungkin saya jelaskan fungsi fetch files dalam kode JavaScript bertanggung jawab untuk mengambil file dari server. Fungsi ini menerima parameter opsional query. Jika parameter query diberikan fungsi, ini akan membuat URL untuk endpoint pencarian atau search. Dengan parameter query, jika tidak fungsi, ini akan menggunakan endpoint default atau yang file. Nah, lalu yang kedua ini ada kembalikan semua file yang mengandung kata kunci dalam file. Sini mungkin sudah saya ketikkan juga ya si kodenya ini. Lalu mungkin saya perjelaskan aja. Ketika pengguna mengetik query di file input pencarian dan mengklik tombol search, header event search button on click akan dipicu. Header event ini akan memanggil fungsi fetch files dengan query yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi fetch files akan mengambil file-file dari server. Server harus mengimplementasikan logika untuk mencari file yang mengandung kata kunci yang diberikan dalam mengembalikan file-file yang ada di cocok untuk array JSON gitu ya. Nah, terus juga file dikembalikan dalam proses bagian yang ini ya, yang mana ya, file 10 file mana 10 file. Nah, yang ini dikembalikan secara 10 file ini sesuai dengan dari fungsinya. Nah, untuk itu kita lihat di localhost ini apakah sudah ada atau belum ya. Ini mungkin di refresh dulu aja ya. Nah, di sini sudah ada ya untuk si satu menunya yang tadi saya bikin. Di sini tuh ada search file. Di sini ada tombol buttonnya search ya. Di sini contoh ya, kita upload dulu ya. Upload. Di sini sudah ada ya si tombol search filenya, terus langsung ada button searchnya. Di sini kita kita contohkan ya. Di sini kita upload dulu, lalu contoh lagi ini, lalu contoh kembali ini. Nah, di sini kita akan menjalankan ya untuk mencari search filenya. Jadi searchnya filenya itu kita harus mencari sesuai dengan yang ada ininya, file ini ya, nama-namanya. Contoh ya, file score 17 38 08 ya, 38 08 02 49 70. Nih, kita contoh dulu. Oh sorry, tujuh belas 38 08 02 04 97
ini sudah ada ya untuk si search filenya ini. Jadi di sini sudah istilahnya kita mencari si file ini. Nah, di sini sudah ditemukan uploadan filenya yang tadi kita sudah upload. Di sini total size-nya adalah 450303 bytes ya. Nah, mungkin cukup sekian pengerjaan tugas UAS sistem operasi kali ini, nge-cloning dan menambahkan fitur yang ada di localhost ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.